Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan atau penghitungan pendapatan nasional. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang penghitungan pendapatan nasional, kita mempelajari terlebih dahulu apa sih pengertian dari penghitungan atau pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional. Nah, ini menurut Lipse dan Steiner mendefinisikan pendapatan nasional sebagai nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam satu negara dalam satu tahun. Jadi pendapatan nasional itu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi dalam satu negara. Nilai yang dimaksud di dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai jual. Nah, ini juga dimasukkan atau termasuk dalam pajak yang timbul atas transaksi penjualan barang atau jasa tersebut. Jadi ada pajak yang timbul di sini. Nah, pendapatan nasional itu juga bisa disebut dengan produk nasional. Jadi pendapatan nasional dapat juga disebut dengan produk nasional atau pendapatan nasional sama dengan produk nasional. Nah, produk nasional mengindikasikan nilai jual dari seluruh produk yang dihasilkan, sedangkan pendapatan nasional mengindikasikan jumlah yang dibayarkan oleh seluruh pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan bersih seluruh warga negara dari suatu negara dalam satu tahun. Jadi pendapatan seluruh warga negara yang ada di negara tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri, dari suatu negara dalam satu tahun. Selanjutnya di sini pendapatan nasional atau produk nasional. Jadi sama pendapatan nasional dengan produk nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam dalam suatu tahun tertentu. Kemudian di sini ada pendapatan nasional dibagi menjadi pendapatan nasional dikenal dengan istilah produk domestik bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Di dalam suatu negara itu ada produksi atau nilai barang jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Terus PNB atau produk nasional bruto, nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara. Jadi di dalam suatu warga negara bisa warga negara yang memproduksi barangnya di negara lain atau di luar negeri, itu termasuk dalam produk nasional bruto warga negara suatu negara dalam periode tertentu. Nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara suatu negara dalam periode tertentu. Jadi warga negara yang bekerja yang memproduksi barang di Singapura, lah itu masuk dalam produk nasional bruto. Nah, ini dengan semakin terbukanya situasi perekonomian di dunia, maka konsep PDB lebih umum dipakai dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini PDB lebih umum dipakai untuk menghitung pendapatan nasional.
Jadi domestik ini lebih umum digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama tertutup, yang kedua tertutup dengan peranan pemerintah, yang ketiga perekonomian yang terbuka. Nah, pendapatan nasional tersebut dilihat dari indikator produk domestik bruto. Jadi dilihat dari PDB-nya. PDB tersebut setelah dikurangi dengan pendapatan neto faktor atau PFN luar negeri, dari luar negeri, akan menghasilkan produk nasional bruto. Jadi hasil dari PDB dikurangi dengan PFN, LN, pendapatan faktor neto luar negeri, itu akan menghasilkan si produk nasional bruto ini. Kemudian ini perhitungan pendapatan nasional, Y itu diasumsikan atau dirumuskan untuk pendapatan nasional, J itu konsumsi, G itu governance, I itu investment, investasi, X itu untuk ekspor, M itu untuk impor. Nah, ini mohon untuk dihafalkan CGIXM. C plus G plus I plus X min M. Nah, ini PDB itu juga bisa dikatakan dengan gross domestic product. Produk domestik itu adalah produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi, produk domestik bruto adalah yang berada di dalam wilayah satu negara itu. Nah, ini termasuk juga orang asing yang berada di satu negara itu memproduksi sebuah barang dan jasa. Itu termasuk di dalam perhitungan atau di dalam produk domestik bruto. Jadi, apa saja yang diproduksi dalam satu negara itu sendiri itu termasuk dalam produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan PNB di sini adalah masyarakat negara itu yang berada di luar negeri dan memproduksi barang dan jasa. Contoh orang Indonesia yang berada di Singapura, Malaysia, terus memproduksi sebuah barang dan jasa, ini masuk dalam produk nasional bruto atau gross national product. Nah, rumusnya adalah tadi GNP atau gross national product atau PNB, produk nasional bruto, itu adalah tadi produk domestik bruto atau gross domestic product dikurangi dengan produk neto atau produk faktor neto dari luar negeri. Jadi hasil GDP tadi rumusnya adalah CGIXM, C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Nah, baru terus untuk mencari GNP atau produk nasional bruto itu dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri atau produk atau pendapatan faktor neto terhadap luar negeri. Nah, ini NNP, Net National Product, itu adalah hasil dari GNP ini tadi dikurangi dengan penyusutan. Ada depresiasi ya di sini. Ada penyusutan. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Nah, ini ada sebuah contoh kasus. Nah, di sini CGIXM.
Kita lihat di tahun 2002 terlebih dahulu. Di sini ada 1138, 1138,3 C untuk C ini ditambah dengan G governance CG 132,1 ditambah I pembentukan modal terhadap domestik bruto. Di sini ada investasi dikurangi dengan ditambah dengan 325,3. Nah, di sini ada perubahan stok. Nah, ini bisa dalam kurung oke. Min 96. Kita tutup. Nah, ini untuk mencari produk domestik bruto yang terbuka, perekonomian terbuka, ditambahkan juga pengurangan dari X min M. X-nya 569,9 dikurangi 459,6. Tutup. Nah, hasilnya sama, itu di bawah 1,610. Terus untuk mencari pendapatan nasional bruto, tadi ada pengurangan dari pendapatan faktor neto dari luar negeri. Dikurangi langsung dengan 77,8. Hasilnya adalah pendapatan nasional brutonya adalah 1,532,2. Terus pajak tak langsungnya, nah ini dikurangi dengan pajak. Tadi ada pengurangan pajak dan depresiasi. Ada pengurangan pajak dan depresiasi. Dikurangi dengan pajaknya 71,2. Terus dikurangi lagi dengan depresiasinya 80,5. Lah, hasilnya adalah 1,380. Jadi CGIXM terlebih dahulu di atas, hasilnya produk domestik bruto. Kemudian untuk mencari pendapatan nasional bruto dikurangi dengan pendapatan neto faktor dari luar negeri. Terus untuk mencari pendapatan nasional dikurangi pajak dan depresiasi. Nah, hasilnya adalah 1,380,5 untuk tahun 2002. Nah, untuk tahun 93 berarti 302,1 ditambah 35,3 ditambah 96,1 dikurangi ada perubahan stok di sini. Ditambah ada perubahan stok 25,7 ditambah pengurangan dari ekspor main impor 116,9 min 98. Hasilnya 426,7 terus dikurangi 22,2. Hasilnya 404,5. Kemudian dikurangi lagi untuk mencari pendapatan nasional, pajak langsung dan depresiasi. Dikurangi 18,9
dikurangi 21,3. Hasilnya 364,3. Nah, begitulah contoh untuk menghitung si pendapatan nasional. Jadi, cari produk domestik brutonya dulu, pendapatan nasionalnya, kemudian mencari pendapatan nasional dikurangi dengan pajak tak langsung dan depresiasi. Adanya perubahan atau penyusutan. Lah, selanjutnya ini pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan cara produksi atau produk neto. Produk neto berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Dengan demikian, cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional ini adalah cara menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah. Ada nilai tambah di sini yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Nah, ini ada nilai tambahnya. Dari nilai penjualannya itu mengambil kayu tok itu 50, terus menggergaji papan itu ada tambahan 150 karena kayunya itu sudah digergaji. Terus menjadi perabotan lebih mahal lagi, ada nilai tambah 400 itu. Dijual 600, terus menjadi perabot di toko 800, ada nilai tambah 200, sehingga nilai penjualannya nih jadi 1600 dan nilai tambahnya menambah 800. Jadi menjual perabot itu 800, itu ada nilai tambahnya tambahan 800. Nah, ini akibat dari perubahan jenis, ada tambahan, ada wujud nilai tambah di sini dari sebuah produksi. Hanya kayu tok 50, menggergaji papan jadi 200, membuat perabot jadi 600, ada penambahan 400 di sini, terus menjual perabot itu jadi 800, sehingga dijumlah nilainya 1600 dan nilai tambahnya ada 800. Lah, ini ada 9 sektor, di dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini di sini ada agrikultur, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, kemudian mining atau mining itu untuk pertambangan, terus bahan kimia, basic industry and chemical, terus ada industri pengolahan, ada industri barang konsumen, consumer goods and industry, real estate, bangunan, terus kemudian ada transportasi dan komunikasi, finance, terus kemudian ada perdagangan, layanan, investasi trade, service, and investment. Nah, itu ada 9 yang ada di Indonesia ini. Silahkan kalau teman-teman mau cari tahu, silahkan buka IDX, kemudian itu di data pasar, itu ada perusahaan-perusahaan, ada 9 perusahaan, 9 sektor ini, dan ada beberapa subsektornya. Itu silahkan bisa cek di situ, data pasar, kemudian di bagian statistik atau factbook. Nah, itu di situ ada sektor-sektornya apa saja, subsektornya apa saja. Contoh finance itu dibagi menjadi beberapa, salah satunya perbankan dan asuransi. Nah, itu ada. Terus di bidang real estate ada building construction, ada real estate. Terus untuk produk layanan dan investasi itu trade, service, and investment, ada beberapa subsektor lagi. Terus apa lagi ya? Ini
ada beberapa subsektor yang di bawah dari sektor ini. Nah, ini semua penjumlahan yang menghasilkan si produk domestik bruto dari 281,3 ditambahkan semua, hasilnya 1.610. Itu untuk menurut lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha. Jadi ada 9 ini. Nah, ini pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional, pendekatan faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian wirausaha. Sebenarnya ini ada tambahan informasi, tapi ini yang di dalam bukunya Sadono Sukirno itu ada 4 ini: tanah atau sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Tadi kurang teknologi di sini. Karena ada perubahan teknologi, itu bisa menambahkan nilai tambah, adanya nilai tambah di sini. Menambahkan pendapatan itu lebih naik. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta, gaji dan upah, terus modal, memperoleh bunga, dan keahlian keusahawanan, memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan tersebut akan diperoleh nilai pendapatan nasional lain yang berbeda dengan yang diperoleh cara kedua. Pendapatan nasional itu dinamakan dengan produk nasional neto menurut harga faktor. Nah, ini berdasarkan faktor-faktor produksi. Namun, perhitungan pendapatan nasional tidak selalu penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi yang dinyatakan di atas tadi. Sebab dalam perekonomian terdapat banyak kegiatan. Nah, ini banyak kegiatan yang merupakan gabungan dari gaji, upah, sewa, gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, ini perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut ini. Ini rumusnya. Y itu adalah pendapatan tadi. Dihitungnya adalah pendekatannya adalah W upah, wage, terus R rent atau sewa, terus interest itu dari bunga, P itu dari profit. Nah, ini pendekatan pendapatan yang selanjutnya. Setelah tadi berdasarkan lapangan usaha, terus yang pertama tadi ini perhitungan pendapatan nasional, terus yang ketiga ini pendapatan dari perhitungan dari pendekatan pendapatan. Nah, ini rumusnya adalah WRIP. Y sama dengan B plus R plus I plus P. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Ganjaran untuk pekerja itu W. Terus pendapatan usaha perseorangan. Itu termasuk pendapatan usaha perseorangan termasuk W. Itu berarti gaji, upah, terus pendapatan dari sewa WI, rent, terus keuntungan perusahaan perseorangan I dari I itu bunga. Ini ada keuntungan perusahaan dari profit. Jadi W ganjaran untuk pekerja, pendapatan usaha perorangan, sewa rent, keuntungan perusahaan itu profit, bunga bersih itu I. Nah, dijumlahkan semua karena WRIP ditambahkan semua, jadinya jumlahnya adalah 6.650.
Mari kita buktikan. 4703 ditambah 545 ditambah 148 ditambah 804 ditambah 450. Hasilnya adalah 6.650 dalam miliar dolar Amerika tahun 97. Kemudian selanjutnya ini perhubungan di antara GNP dan net income atau pendapatan nasional. Nah, ini dikurangi dengan depresiasi. Jadi produk nasional bruto dikurangi dengan depresiasi, terus dikurangi lagi dengan pajak. Tadi ada depresiasi dan pajak. Mari kita buktikan lagi. Jadi 8063 dikurangi dengan depresiasi 868 dikurangi dengan itu hasilnya adalah 7195. Jadi itu produk nasional neto. Kemudian dikurangi dengan pajak setelah dikurangi subsidi. 545 hasilnya 6.650 dalam miliar dolar. Ini perhubungan atau perhubungan di antara GNP, produk nasional bruto atau gross national product, dengan NI atau net income. Nah, ini untuk mengetahui pendapatan per kapita. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Jadi dari produk pendapatan nasional dikurangi dengan jumlah penduduknya. Nah, pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin makmur negaranya. Jadi pendapatan per kapitanya kalau semakin tinggi, maka semakin makmur juga negaranya. Nah, ini rumusnya tadi GNP, Gross National Product, dikurangi dengan jumlah produk itu menghitungi jumlah penduduk untuk menghitung pendapatan per kapita. Nah, ini dicontohkan tahun perekonomian Indonesia tahun 2017, GNP-nya atas dasar harga berlaku mencapai 13,3 13.588,8 triliun dengan jumlah penduduk 261,8 juta jiwa. Maka PDB per kapita Indonesia mencapai 51,89. Ini dibagi 261,8. Nah, hasilnya 51,90 harus 13588,8 261,8 juta, setara dengan US dollarnya 3,876,8. Kalau di US kan di tahun 2017 ya, berarti berapa rupiah 1 US dollar, berapa rupiah itu di tahun 2017. Pendapatan penduduk Indonesia tahun lalu naik 8,1 dibanding tahun sebelumnya hanya
47,97. Jadi caranya adalah, atau kita pakai yang ini, 51,89 dikurangi 47,97 dibagi 47,97. Nah, ini dikalikan 100. Nah, hasilnya naik 8,1% dibanding tahun sebelumnya. Jadi, rumusnya adalah pendapatan per kapita tahun 2017 51,89 dikurangi pendapatan per kapita tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berarti tahun 2016 47,97. Nah, ini dibagi dengan pendapatan per kapita tahun sebelumnya, tahun 2016. 47,97 dikalikan 100 karena persentase. Nah, hasilnya 8,1%. Sekian. Nah, itu cara menghitung pendapatan per kapita atau kenaikan pendapatan per kapita. Itu mungkin itu untuk perhitungan pendapatan nasional. Semoga apa yang saya bagikan atau saya ajarkan pada hari ini dapat bermanfaat. Semoga tetap menjaga kesehatannya. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.